saya Kindi Melati Putri Idris, mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjelaskan tentang perubahan pembangunan fisik dan non-fisik di kampung saya, yaitu Desa Walo, Pulau Makean. Walo adalah desa yang terletak di Kecamatan Pulau Makean, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Menurut BPS Halmahera Selatan, Desa Walo memiliki penduduk sekitar 251 jiwa. Dilihat dari tahun 1000-an, kondisi Desa Walo masih sangat memprihatinkan, di mana pembangunan fisik dan non-fisik masih kurang memadai, artinya masih dirasa kurang. Semenjak tahun 2000-an sampai sekarang, pembangunan mulai dibangun secara perlahan, mulai dari pembangunan pelabuhan, jembatan, pasar, puskesmas, perbaikan jalan, dan lain-lain. Pembangunan fisik yang dapat kita lihat dari Desa Walo yang pertama adalah adanya pembangunan pelabuhan. Dulu, pelabuhan di desa saya dibangun menggunakan kayu, dan berhubung di desa saya memiliki Gunung Merapi yang masih aktif, sehingga untuk mewaspadai meletusnya gunung lagi, mereka membuat pelabuhan yang baru dengan menggunakan beton agar lebih kuat, karena mengantisipasi jika meletusnya gunung lagi, kapal besar bisa masuk ke desa kami untuk mengevakuasi warga. Dampak adanya pembangunan pelabuhan ini adalah dengan adanya pembangunan pelabuhan, akhirnya sekarang kapal besar bisa masuk ke desa kami. Kalau dulu hanya perahu dan speed saja yang masuk, tapi sekarang kapal besar juga sudah bisa masuk. Dan dengan adanya pembangunan pelabuhan ini juga memudahkan masyarakat mengangkut barang dari kota ke desa dengan jumlah yang besar. Nah, yang kedua, pembangunan jembatan. Dulu di desa saya tidak punya jembatan untuk menghubungkan antar desa. Dulu kalau kita ingin pergi ke desa tetangga, kita harus berjalan di tepi-tepi pantai. Tetapi sekarang mereka sudah membuat jembatan. Dampak adanya pembangunan jembatan adalah memudahkan masyarakat untuk berpergian dari desa ke desa. Berhubung jembatan yang dibangun juga kokoh, jadi mereka tidak hanya berjalan kaki saja, tapi mereka juga bisa menggunakan kendaraan seperti motor, mobil, dan lainnya. Yang ketiga, pembangunan pasar. Pasar dibuat untuk memudahkan masyarakat untuk membeli bahan makanan. Dulu kalau masyarakat ingin membeli bahan makanan, mereka harus berpergian ke kota yang jaraknya lumayan jauh. Tetapi sekarang mereka sudah bisa membeli dengan jarak yang lebih dekat. Dampak adanya pasar adalah memudahkan masyarakat dalam membeli bahan makanan dan dapat membangun perekonomian masyarakat di desa. Nah, yang keempat, adanya perbaikan jalan. Dulu jalan di desa saya sangat jelek, banyak jalan yang rusak, bahkan jalan yang berlubang. Di desa rata-rata masyarakat mempunyai kebun, bahkan akses jalan ke kebun pun sangat parah. Banyak jalan yang curam dan juga berbatuan. Tetapi sekarang adanya perbaikan dengan pengaspalan jalan. Dampak adanya perbaikan jalan adalah mempermudah dan mempercepat waktu tempuh antar desa, sekaligus membuat masyarakat lebih nyaman untuk berpergian ke kebun dan ke kubur untuk berziarah, karena akses jalannya sudah lebih baik dari sebelumnya. Yang dulu hanya bisa berjalan kaki, sekarang sudah bisa menggunakan motor ataupun kendaraan lainnya. Yang terakhir, pembangunan terakhir ini tidak kalah penting. Fasilitas kali ini sangat dibutuhkan masyarakat desa pada umumnya, yaitu pembangunan puskesmas. Dulu, masyarakat jika ingin berobat, mereka harus pergi ke kota dengan jarak yang jauh. Tetapi sekarang sudah ada pembangunan puskesmas di desa kami, walaupun hanya satu, tetapi sangat berguna di desa kami. Nah, dampak adanya pembangunan puskesmas di desa kami adalah mempermudah masyarakat untuk berobat. Ya, karena jarak tempuh dari desa ke kota jauh, jadi sangat berguna pembangunan ini di desa kami. Itu adalah pembahasan tentang pembangunan fisik. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang pembangunan non-fisik. Pembangunan non-fisik yang dapat dilihat dari desa saya yang pertama adalah adanya beasiswa. Dilihat dari pendidikan di desa saya, mulai ada kemajuan dengan adanya beasiswa untuk siswa-siswa yang kurang mampu. Dengan adanya program beasiswa dari kecamatan, akhirnya membantu pendidikan anak-anak desa. Dulu banyak anak-anak desa yang tidak bersekolah dengan alasan tidak ada biaya. Tapi sekarang mereka sudah bisa merasakan yang namanya sekolah, menuntut ilmu karena adanya beasiswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pembangunan fisik dan non-fisik di desa saya, yaitu Desa Walo, Kecamatan Pulau Makean, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Saya harap kedepannya pembangunan di desa kami akan lebih meningkat.
maafkan. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga apa yang saya sampaikan